Percobaan pembunuhan terjadi di Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban yang terluka parah akibat terkena senjata tajam kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Jakarta. Di rumah berlantai 2 di Jalan Dukuh 5, Kramat Jati, Jakarta Timur, disinilah Dian Safitri bersama adik dan 2 pembunuh bayaran berupaya menghabisi nyawa suaminya, Luki Hutagaol, Senin 23 November lalu. Rencana pembunuhan ini berawal saat Dian Safitri bercerita pada adiknya jika dirinya sering dianiaya oleh suaminya selama 10 tahun menikah. Geram dengan pelakuan kakak ipar, adik Dian lalu menghubungi 2 pembunuh bayaran untuk menghabisi Luki dengan iming-iming bayaran 100 juta rupiah. Saat kejadian, ketiga tersangka sudah bersembunyi dalam rumah dan kemudian menganiaya korban yang sedang tidur menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Menurut warga sekitar rumah korban dan tersangka tertutup dan jarang bergaul dengan warga lainnya. Keseharian Dian Safitri hanyalah ibu rumah tangga dengan 3 anak yang masih kecil. Sementara Luki Hutagaol merupakan pedagang rempah di Pasar Induk Kramat Jati. Kesehariannya gimana sih, Pak? Ya, mungkin nganterin anaknya pulang, udah gitu ya, nggak pernah keluar. Nggak pernah bergaul? Nggak, jarang, pernah tertutup sih. Kalau istrinya ibu rumah tangga apa kerja? Ibu rumah tangga. Kalau suaminya? Iya, dia orang pasar kan. Orang pasar dulu? Orang ke pasar gitu. Pernah dengar ada berantem nggak sih, Pak? Cekcok mulut atau gimana? Ya mungkin masalah perannya kita kurang tahu jelas ya. Nggak sampai keluar berantemnya? Nggak pernah dengar gitu, Pak? Pernah dengar sekali sih, malam-malam udah itu doang. Korban Luki Hutagaol sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka terkena senjata tajam di kepala dan badannya. Sementara Dian Safitri dan 3 tersangka lain diproses hukum di Polres Jakarta Timur dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Sakit hati karena diselingkuhi, seorang istri di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah nekat menganiaya sang suami dengan pisau dapur. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Aisyah hanya bisa menyesal setelah membunuh suaminya sendiri, Agus Wahid. Akibat perbuatannya, wanita 35 tahun ini terpaksa menjalani proses hukum di Mapolres Kota Waringin Timur, Kalimantan Selatan. Warga Kecamatan Matawa Baru Ketapang ini dijerat pasal 44 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Peristiwa ini berawal ketika Aisyah menghubungi Agus dengan sambungan video untuk menanyakan kapan sang suami pulang. Pelaku terbakar api cemburu saat melihat ada wanita lain di dalam mobil suaminya. Agus yang baru tiba di rumah langsung dihampiri oleh Aisyah yang langsung menganiaya dengan sebelah pisau. Ironisnya kejadian ini disaksikan oleh anaknya yang masih remaja. Korban yang bersimbah darah mencoba untuk menyelamatkan diri. Naas Agus ambruk setelah beberapa langkah berlari. Saat dibawa ke rumah sakit oleh istri dan anaknya, korban meninggal dunia dalam perjalanan. Kesini udah dikasih tahu sama anaknya ke sana kan, iya. Bilang kalau bapaknya ditusuk sama ibunya gitu, terus nenek langsung kesini. Nah posisi korban itu udah di jalan udah gitu. Di jalan, udah di situ di jalan, langsung digendong sama ibu tuh, dipeluk. Itu tuh udah nggak ingat dia. Dicurigai berselingkuh. Jadi pada saat suami pulang ini istrinya gelap mata langsung menusukkan senjata tajam ke arah badan suaminya. Dan ini sudah ditangani oleh Polsek Ketapang. Insya Allah kami berkas secepatnya supaya segera memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. 4 September lalu warga perumahan Rizki Amanah Ketapang, Kota Waringin Timur digegerkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan Aisyah kepada suaminya Agus Wahid. Dari keterangan warga, pasangan yang telah dikaruniai 2 anak memang kerap adu mulut.